Halo guys, kembali lagi bersama kami. Saya Tristan, Saya Kevin. Saya Sabina, kembali lagi di Sinar. Di podcast kali ini kita akan bahas gimana sih cara kita sebagai anak muda untuk meningkatkan kesadaran diri untuk Nusantara Baru Indonesia Maju. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang berasal dari mahasiswa Widya Mandala sebagai Presiden BEM Widya Mandala 2023-2024. Kita sambut ke Randy Rajo. Iya, jadi teman-teman salam kenal juga. Namaku Randy Rajo, sebagai mahasiswa Fakultas Filsafat di Widya Mandala Surabaya. Lalu saya pernah menjabat sebagai Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas di tahun 2023-2024. Dan kebetulan di bulan ini, bulan September ini sudah lengser, baru saja lengser. Korea ini selain ikut organisasi BEM itu ikut organisasi lain nggak sih, atau aktif di organisasi lain, atau nggak kegiatan apa yang bisa diceritain ke kita nih? Kalau organisasi dari zaman masa kuliah ya, jadi masa kuliah sampai sekarang semester akhir itu semuanya BEM. Jadi dari awal semester 3 itu BEM, semester 5 itu BEM Unif, semester 3 BEM Fakultas. Lalu semester 7 sampai semester 8 itu dijabat sebagai Presiden BEM. Gitu. Wah, keren banget tuh keren ini bisa menjabat sebagai presiden kan, presiden BEM tahun 2023-2024. Nah tuh, ya boleh sharing nggak sih ngapain sih jadi tugas pemimpin BEM itu ngapain? Kalau tugasnya mungkin kita nanti bisa temuin ya di universitas ada istilahnya ada pers, legislatif, sama eksekutif. Nah, BEM itu yang eksekutif. Eksekutif itu ya dari kata eksekusi ya. Jadi kita semacam orang-orang lapangan yang memikirkan apa yang bisa dikerjakan yang berdampak bagi target kita. Nah, target kita kalau di BEM itu memang fokusnya mahasiswa di dalam Universitas Katolik Widya Mandala. Gitu. Jadi misalnya kayak OSIS lah, kayak di teman-teman sekolah bikin kegiatan-kegiatan yang mengasah soft skill, hard skill dan lain-lain kayak gitu. Berarti kalau di BEM ini kita harus punya rasa peduli gitu buat teman-teman di universitas gitu, atau kalau mungkin di masyarakat itu mungkin bisa. Betul ya. Jadi kalau peduli memang jadi salah satu nilai yang kita di Widya Mandala juga kita hidupi ya, terutama di BEM kami. Peduli tidak hanya ke mahasiswa yang ada saja di dalam, tapi juga spektrum yang lebih luas dampak pada masyarakat. Gitu. Bahkan kalau kita bicara soal BEM itu, kalau kami memang punya beberapa kementerian dan juga unit kegiatan mahasiswa, itu sekitar 6 kementerian dan juga 30-an sekian kegiatan. Salah satunya itu Kementerian Sosial yang punya concern di pelayanan masyarakat. Jadi misalnya kami pernah juga kerjasama dengan organisasi non-laba, gitu ya, non-profit yang konsepnya untuk melayani teman-teman yang membutuhkan gitu ya istilahnya. Jadi kami terlibat di sana, memberikan istilahnya memberikan ajaran untuk berbisnis, membuka usaha kecil, dan juga untuk mengembangkan kira-kira dalam kemampuan anak-anak yang secara akademis itu agak kesulitan, kita berusaha berbagi apa yang kita punya di sana. Gitu. Dan ya puji Tuhan sih teman-teman yang ada di sana juga masyarakat juga menyambut balik ya, gitu ya, dengan positif. Gitu. Kalau kegiatan selain di lingkungan univ sama masyarakat, mungkin kalau di pemerintahan atau ya gitu di BEM ini gimana sih? Kami juga punya kementerian istilahnya bela negara yang punya concern untuk membuat atau melihat situasi yang sekarang ada di nasional. Betul. Jadi kalau bicara soal peran kepemerintahan atau birokrasi atau hal-hal yang berhubungan dengan bela negara istilahnya bela negara kita, itu kami memang punya concern di sana. Terakhir kami punya sekitar 3 sampai 4 event sekitar kota dan provinsi
nasional untuk pembahasan terkait politik, diskusi politik, obrolan terkait orasi politik, dan juga hal-hal yang berhubungan dengan melek politik secara Iya. Tuh, ngomong-ngomong soal pemerintahan, kan kemarin ya belakangan ini banyak konflik yang terjadi di pemerintahan kayak putusan MK sama DPR itu, terus masyarakatnya juga kan menanggapinya dengan ya, penolakan, terus akhirnya terjadi demo. Nah, dengan demo tersebut menurut Koko, apakah masyarakat, mahasiswa atau pelajar pun ataupun itu mencerminkan sikap kepedulian dalam demokrasi saat ini? Kalau bentuk peduli mungkin dari semangat demokrasinya ya, jadi Iya. dari semangat demonya itu sendiri sebenarnya sangat peduli ya. Jadi teman-teman yang turun ke jalan, kemarin saya juga berkesempatan untuk turun ke jalan, menyampaikan aspirasi juga, itu salah satu bentuk memang kami peduli gitu ya kepada teman-teman yang juga merasakan kesulitan-kesulitan itu. Dan karena kita tahu bahwa dampak yang disebabkan itu cukup besar, memang kita harus kemudian mengambil langkah-langkah yang kalau teman-teman bilang demo gitu ya, atau di jalan untuk menyampaikan aspirasi. Tapi sebenarnya dengan cara yang lain kita juga bisa ya berdemokrasi gitu. Misalnya saya memulai sebenarnya dari media sosial dulu sih. Jadi aktif di media sosial pribadi untuk menyampaikan keluh kesah, berdiskusi di sana, tanya pendapat dari teman-teman yang satu lingkup media sosial bersama saya. Dimanapun di seluruh Indonesia gitu. Betul, jadi ada teman diskusi saya juga sering ngobrol nyampein kalau apa sih yang membuat kita harus resah, apa yang membuat kita harus peduli di masyarakat dan gimana caranya peduli. Nah itu kami diskusi gitu, cara-cara apa yang bisa bermanfaat dan bisa efektif untuk menyampaikan benar. Gitu. Kalau kepedulian itu tuh dimulai dari hal-hal kecil gitu kan pastinya. Nah, kalau buat dari kita di kehidupan sehari-hari itu mungkin Kalau mungkin kita bisa mulai dari selain yang tadi ya, selain sosial media, selain juga kita turun ke jalan, itu kita juga bisa mulai melalui aktivitas kita sehari-hari, entah kita sebagai apa, kapasitas kita sebagai apa. Nah, yang jadi persoalan adalah seringkali kita ikut-ikutan gitu. Jadi kalau bicara soal demo, ya ikut-ikut demo. Ada yang lagi suka makanan A, kita ikut beli makanan A. Karena masa ingin tahu kita Viral. betul, ikut yang viral istilahnya gitu ya. Nah itu yang kadang-kadang menyesatkan ya. Jadi kalau belum tentu kita ikut yang viral atau ikut yang sedang on sekarang, sedang hot sekarang itu kita paham substansinya apa, masalahnya apa. Nah maka kita harus mulai dari yang dasar dulu gitu. Alasan kenapa kok pada akhirnya orang berdemo, kita harus tahu. Alasan kenapa pada akhirnya orang mengambil tindakan A, B, C, kita harus tahu. Kenapa kok pada akhirnya joget TikTok misalnya gitu ya, di TikTok ataupun di Instagram, di Reels, di YouTube itu short yang viral. Kenapa itu viral? Gitu. Nah itu kan sebenarnya di baliknya itu ada hal yang mendasari yang sehingga membuat orang berekspresi seperti itu. Nah kita harus pahami sampai ke belakang dulu, kita kenali setidaknya ya dari diri kita dulu. Kita paham kapasitas kita seberapa. Kalau diibaratkan gelas gitu ya, gelas kita itu yang mana? Gelas yang segini atau mug yang segini atau botol minum yang 1 liter 2 liter itu seberapa? Nah kita harus paham itu dulu. Maka dari kita paham kapasitas kita apa, jadi bisa punya banyak opsi untuk melakukan apapun. Gitu. Jadi kalau saya sebagai seorang mahasiswa, saya berkutat di lingkup akademis, hal yang bisa saya sampaikan atau hal yang bisa saya lakukan ketika kita dalam demokrasi, ya diskusi dan dalam lingkup non akademis, membawa diskusi yang ada di ruang akademis kepada ruang publik di tempat yang lain. Nah, ruang publik saya salah satunya adalah media sosial. Salah satunya juga adalah pertemanan saya di luar kampus. Salah satunya adalah keluarga saya. Salah satunya adalah teman-teman seperti Indonesia gitu ya. Salah satu cara untuk membawa ruang akademis di ruang akademis ya tingkatnya SMA diskusi tentang politik. Jadi gitu. Jadi caranya banyak banget. Nah nanti mungkin teman-teman
punya kan, pasti punya hobinya, punya concernnya masing-masing, caranya menyampaikan pendapat. Nah itu bisa mulai dari hal-hal yang sehari-hari. Oke. Nah, ini kok kan tujuan awal dibuatnya sistem demokrasi itu biar masyarakat itu bebas berpendapat sama bebas berekspresi. Nah itu sudah sesuai nggak sih sama yang masa sekarang ini? Kalau sudah sesuai atau belum, tentu kita harus cek dulu ya, bahwa demokrasi yang sekarang itu tidak mungkin ada tanpa demokrasi yang dulu awal, gitu ya. Demokrasi yang awal juga tidak mungkin ada tanpa proses sebaliknya. Maka pada akhirnya merumuskan negara yang demokrasi. Jadi tentu kita bukan negara yang ahistoris yang bisa diganti sewaktu-waktu seenaknya dijidat, gitu ya. Karena kita punya sejarah ya, kita punya latar belakang, bahkan kita pribadi itu punya latar belakang berbeda-beda, dan itu sejarah hidup kita. Apalagi negara kita yang sudah 79 tahun punya sejarah hidup yang panjang, yang mungkin tidak hanya 79 tahun tapi penjajahan sampai ke belakang gitu ya, nenek moyang kita gitu. Itu semua sejarah yang pada akhirnya membentuk kita untuk memilih. Kayaknya pada masa itu yang paling cocok itu demokrasi, dan sekarang dikembangkan demokrasi yang lebih kontekstual, lebih sesuai. Nah, apakah sekarang sudah baik? Agak sulit ya menjawab, karena banyak aspek yang itu dilibatkan, dan kita harus tahu bahwa demokrasi itu dasarnya adalah kebebasan berpendapat, gitu ya. Di mana kita sebagai rakyat itu punya hak untuk menyampaikan pendapat, dan juga kita punya hak untuk memilih siapa yang mewakili kita. Maka suaranya kan di rakyat, misalnya gitu ya, di demokrasi. Jadi kalau apakah sekarang suaranya sudah di rakyat? Masih ya dan tidak gitu. Ya dalam konteks tertentu mungkin rakyat punya kuasa untuk merubah pemerintahan, tapi di sisi yang lain pemerintah itu seakan-akan bisa mengatasi atau mengelabui masyarakat. Jadi kita masih agak abu-abu untuk menjawab ini baik atau enggak gitu. Karena mau penasaran apa sih penyebab anak muda atau masalah utama anak muda itu ya menyebabkan demokrasi di Indonesia itu belum terlaksana dengan baik kan. Kayak dengan kita ini kayak anak muda itu ikutnya karena mungkin karena lebih viral atau segala macam. Malah mungkin nggak mau ikut sama sekali, atau mungkin nggak mau tahu sama sekali gitu. Ada yang ikut gara-gara ikut-ikutan, tapi ada yang benar-benar nggak mau tahu. Iya. Iya, cenderung ya masyarakat kita tuh antara FOMO atau pesimis gitu. Iya. Kebanyakan ya. Iya. Kalau teman-teman mungkin sekarang 17 tahun, sekitar 17 tahun, 18 tahun. Nanti kan kita 15 ya, di pilkada ya. Nah, pengalaman saya ketika 17 tahun yang pada saat saya pertama kali nyoblos presiden dan wakil presiden yang sekarang sudah mau selesai jabatannya, itu merupakan situasi yang membuat saya dilematis gitu ya, agak dilema. Mau nyoblos yang kiri atau yang kanan gitu. Kok orang bilangnya mau nyoblos dua-duanya, sama-sama rakyat menderita gitu. Mau nyoblos yang mana? Nah teman-teman, untuk melihat mana yang mau kita pilih itu bukan dari wajahnya yang meyakinkan gitu kan, bukan dari covernya, bukan dari visi misinya saja, tapi dari rekam jejaknya, dari partai yang mengusungnya. Jadi kayak kita cek historinya gitu, sejarahnya kita mereka gimana. Nah, mana sih yang lebih baik? FOMO yang lebih mending mana? FOMO atau pesimis? Kalau dari teman-teman gimana? Boleh, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya, masing-masing. Mana yang lebih baik? FOMO atau pesimis? Dua-dua ya. Belum sih. Soalnya ya masih tahu lah apa yang terjadi di negara ini daripada bodo amat. Oke. Artinya gimana? Menurutku juga lebih baik kita FOMO, tapi kita sebelum ikut-ikutan doang tuh kita harus cari tahu dulu asal usulnya gimana. Kita nggak cuma ikut-ikutan doang, tapi bukan FOMO doang, masih ada kenapa Masih cari tahu gitu ya. Sama sih FOMO gitu. Mending ikut daripada kan kalau pesimis itu kan kayak ikut sama sekali, jadi ya bodo amat lah. Kenapa juga bukan urusanku kan? Iya. Iya itu kan urusan negara. Oke. Iya. Iya, teman-teman kalau bicara soal partisipasi memang penting ya. Iya. Nah, seringkali teman-teman yang pesimis itu juga bisa berpartisipasi meskipun tidak terlihat. Jadi misalnya nih, teman-teman kalau cek setiap pemilu kan selalu ada
golput ya. Istilah Iya. golput yang nggak milih. Apa yang terjadi ketika golputnya lebih besar dari pemilih? Yang terjadi adalah pengulangan Iya. diri siapa masalah. Nah, apakah itu lebih baik daripada kita memilih sim orang-orang yang sudah ada di mukanya? Lebih baik menang yang mana, kotak kosong atau orang ini? Nah, itu yang mungkin terjadi nanti kita ketika nyoblos pilihkan. Kita harus cek apakah ketika kita memilih orang ini itu jauh lebih baik daripada kotak kosong. Apakah memilih kotak kosong itu jauh lebih baik daripada dampaknya? Supaya tidak menciptakan sejarah ke depan ini juga gitu ya. Jadi mana yang lebih baik, pemuda dan pesimis, dua-duanya sama punya sisi ya, sisi yang baiknya, sama-sama punya perannya. Tapi mungkin yang terlihat agak menakutkan itu FOMO yang ekstrim dan juga pesimis yang ekstrim. FOMO yang tidak punya kesadaran, belajar lumayan harus punya kesadaran dulu, harus belajar dulu cari tahu. Sama pesimis yang nggak punya kesadaran, terus hidup sulit, cari makan sulit, jadi nggak sulit betul. Nah itu yang jadi masalah ya. Jadi kita harus juga lebih peka tentang, lebih peduli tentang gimana sih kita itu bisa melakukan apa itu untuk demokrasi kita. Jadi ya kalau untuk yang ke depan nanti kita harus lebih berhati-hati dalam memberikan pilihan, jadi dalam memberikan suara, karena apa yang kita nanti lakukan itu dampaknya besar dan 5, 10 tahun, 20 tahun sampai seterusnya. Kalau ngomong-ngomong apa partisipasi nih aku, kan dasar negara kita tuh Pancasila, mungkin partisipasi dalam hal berdemokrasi, tapi kita juga harus menerapkan nilai-nilai Pancasila itu gimana sih? Ya, jadi kalau Pancasila memang menarik ya. Jadi punya 5 sila, ya Pancasila ya, punya 5 sila yang masing-masing silanya berkaitan, gitu ya. Kita nggak bisa memisahkan ketuhanan yang Maha Esa tanpa sila ketiga kesatuan, tanpa sila kelima. Nah, dalam Pancasila itu yang menarik adalah kenapa kok urutannya itu seperti itu? Kenapa Tuhan yang Maha Esa nomor 1? Kenapa kok 2, 3, 4, 5 ini seperti itu? Kenapa ada dibalik? Nah, itu yang harus kita cari tahu. Kenapa sebenarnya? Nah, sejauh yang saya baca, gitu, yang saya pelajari adalah sila-sila ini memang saling berkaitan dan saling menaungi. Istilah menaungi itu seperti mewadahi. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu juga mewadahi sila 2, sila 3, sila 2 juga mewadahi sila 3. Nah, maka ada istilahnya skala prioritas, atau istilahnya itu sila mana yang paling fundamental dan yang less fundamental. Dari yang paling sampai less, semuanya penting, tapi mana yang paling penting misalnya. Nah itu kenapa disusunlah 1, 2, 3, 4. Apakah berarti sila 5 tidak jauh lebih penting dari sila 1 ya? Tanpa sila 5, sila 1, 2, 3, 4 nggak berjalan, saling berkaitan kan gitu ya. Kayak lingkaran kalau dipotong gini kan dia jadi garis, bukan jadi lingkaran kan gitu. Jadi harus tetap nyambung. Bukan berarti yang di ujung-ujung ini yang ini bagus sekarang mulai ini jelek karena atau bagus sekarang mengakhiri dari itu. Karena dia nyambung, dia melingkar. Nah, gimana sih cara simpelnya kalau kita bicara soal Pancasila? Gampang banget sebenarnya secara teori. Secara teori kalau kita ngomong Pancasila gimana cara implementasinya, melakukannya, itu Tuhan yang Maha Esa dan lain. Mungkin kita bisa berangkat dari slogan Bhinneka Tunggal Ika. Dari Bhinneka Tunggal Ika itu selalu ada istilah toleransi. Ya, toleransi itu punya tingkatan. Teman-teman mungkin yang sering kali didengar toleransi ya toleransi. Tidak toleransi itu tingkatannya apa itu? Mungkin tidak pernah dengar. Nah, saya belajar bahwa toleransi itu punya tingkatan yang ternyata itu terjadi di kehidupan kita. Salah satu cara paling gampang, cara Tristan bersikap dengan yang lain, dengan Kevin, dengan saya, mungkin berbeda masing-masing. Dan itu adalah tingkat toleransinya Tristan dengan Kevin sendiri. Nah, kita bicara soal toleransi. Toleransi itu apa sih? Toleransi itu ketika kita bicara soal adanya perbedaan, adanya hal yang tidak sama, misalnya gitu ya. Bagaimana cara kita bersikap dan bagaimana cara kita hidup bersama dari perbedaan.
bukan menghilangkan perbedaan, bukan menyeragamkan, tapi hidup bersama dengan perbedaan. Nah, toleransi itu berusaha melihat bahwa perbedaan itu pluralitas ya, itu hal yang sebenarnya baik, gitu ya, bisa dihidupi dan patut untuk dipertahankan, bukan diberangus. Jadi bukan yang karena nanti yang berkuasa itu yang agama A, maka selain agama A diberangus. Nah, itu bukan toleransi, tidak toleransi. Gitu. Bukan berarti ketika nanti yang minoritas menang. Jadi belum tentu yang seperti yang bilang ya, belum tentu yang mayoritas minoritas itu kemudian benar karena jumlah, dia baik karena dia lebih banyak atau karena dia pegang kuasa, tidak. Nah, kita bisa mulai dari yang paling mudah yaitu toleransi, dan itu bisa kita mulai dari sesama kita. Jadi kalau untuk Pancasila, siapa yang di sini agamanya berbeda, ya kita hargai. Cara menghargainya seperti apa? Apakah dengan kita membiarkan dia saja itu menghargai? Ya menghargai. Apakah dengan kita membiarkan dia dibully kita menghargai? Ya sebenarnya menghargai. Tapi toleransi yang paling kita rendah. Kita biarkan orang itu dibully ya. Kita diam aja, kita nggak ikut bully. Dia tanya ke kita jawab. Sekedar apa adanya, sekedar ada. Tanpa melihat dia itu unik, dia itu khusus, yang perlu dihargai lebih daripada kita membiarkan. Nah, tingkat toleransi itu yang harus kita terus pelajari dan kita tingkatkan. Jadi kalau ada orang yang seperti dibully atau melakukan kesalahan atau ya kita sering melakukan kesalahan, keluarga kita pun melakukan kesalahan, ya setingkat mana toleransi kita mau lakukan. Nah, kita belajar bahwa toleransi itu mendewasakan kita. Nah, kalau bicara soal toleransi kok agak ini agak abstrak ya gitu, maka harus sampai kapan ya ngobrol aja, paling gampang diskusi. Itu yang cara-cara paling gampang untuk kita bertoleransi. Kita tahu kita beda pendapat toh. Kepala kita punya masing-masing, mungkin kita kalau podcast ini sama nonton, kita punya pikiran yang mungkin nggak di sini, mikirin yang lain di sini makan apa ya gitu. Jadi buang apa kayak gitu ya. Nah itu cara-cara kita untuk perbedaan pikiran kita coba komunikasikan. Ya aku sekarang lagi pengen makan ini loh, kamu pengen makan apa? Yuk kita cari jalan tengahnya, kita makan apa? Nah kayak gitu. Cara toleransi itu bisa dengan sehari-hari, dan itu salah satu untuk berpancasila. Seperti itu. Ngomong-ngomong tentang toleransi ya, di Indonesia ini gimana ya? Toleransinya menurutku udah menerapkan apa belum gitu? Iya, kalau kita lihat beberapa case memang ada wilayah-wilayah gitu ya, wilayah atau orang-orang yang tolerir, ada orang-orang yang agak kurang nih toleransinya, dia yang standarnya paling rendah. Tapi kalau apakah negara kita sudah toleransi yang tingkatnya sudah tinggi misalnya gitu ya, sudah tidak hanya sekedar ada saja, tapi menghargai itu benar-benar. Ketika aku melihat Tristan, maka aku melihat Tristan sebagai orang yang ahli ini, paham ini, kekurangannya ini, dan memang itu Tristan, bukan Tristan yang menurutku itu aku puji Tristan kalau ada perlunya. Kalau dia lemah di sini aku nggak mau kuat-kuat sama dia, nggak bisa gitu ya. Nah, apakah negara kita sudah seperti itu? Belum. Negara kita belum yang sampai tingkat yang toleransi ya. Karena secara holistik, secara keseluruhan, apakah 270 juta sekian orang itu sudah seperti itu? Itu belum ya. Dan itu sangat ideal, situasinya ideal. Dan apakah kita sedang mengarah ke sana? Beberapa upaya iya, banyak sekali organisasi di luar yang terus saling mendoakan kasus bom di gereja yang lalu. Kita juga rasakan bagaimana deg-degannya. Pas itu saya masih di gereja dekat juga tempatnya juga mengalami pemboman. Setiap tahun selalu merayakan doa bersama di Pasaka. Saya hadir di sana mengikuti 2 kali kegiatan organisasi tersebut dan sangat bersyukur ya bagaimana support dari teman-teman. Sesimpel saling mendoakan saja itu dalam konteks agama religius itu sudah sangat berpancasila, sangat mencerminkan toleransi ya. Jadi mungkin kalau sekarang negara kita apakah secara holistik sudah, mungkin belum, tapi kita sedang dalam proses ke sana. Mungkin kita balik lagi ke pemerintahnya. Boleh. Kalau mau nanya, kan
dengan demo atau ya turun aksi ke jalan itu, apakah pemerintah itu menanggapinya itu dengan baik atau malah pemerintah dengan demo itu merasakan bodo amat? Kalau yang kemarin memang kita lihat upaya-upaya untuk demo, untuk merespon demo itu seringkali agak represif, istilahnya itu boleh pakai kekerasan lah gitu. Demonya rusuh karena oknum, terus pemerintah juga membalasnya dengan balas ya dengan kekerasan. Nah itu yang membuat kita kadang-kadang agak terlepas dari makna demokrasinya. Tujuan demokrasinya apa sih? Dan kita bahas ya, kita bahas soal kebebasan berpendapat. Kenapa enggak kita ngobrol dulu aja gitu loh? Iya. Kita ngobrol, selesaikan dengan rasional, dengan logis. Karena kan pemerintah kan digaji ya gitu. Kita istilahnya iuran, pajak dan lain-lain itu kan menggaji pemerintah, uang dari rakyat, uang dari negara. Nah, kenapa enggak kita diskusikan dulu? Kita selesaikan di ruang seperti ini, ngobrol. Iya. Masa kita komunikasi harus pukul-pukulan gitu? Kita berkomunikasi lewat tinju, ya ada cara lain lagi ya yang lebih istilahnya akademis gitu ya, bisa kita pakai. Karena kan masalah kemarin sebenarnya tanpa perlu rusuh sudah bisa selesai ya. Tapi negara kita sangat suka sekali gitu ya, menunggu rusuh dulu, menunggu panas pakai otot ya, pakai perasaan emosi baru selesai. Nah itu yang mungkin yang perlu ditingkatkan ya, jadi kesadaran kita, kemampuan kita untuk berdiskusi, berdialog, untuk menyelesaikan masalah itu harus lebih ditingkatkan. Untuk toleransi dalam perbedaan pendapat. Jadi kalau teman-teman dari pembahasan tadi nih, kita bicara tadi kan soal sejarah, soal demokrasi. Kalau di keseharian teman-teman nih, misalnya kayak di keluarga ataupun di kehidupan di rumah dengan adik kakak ataupun orang tua, pembahasan politik kayak gini tuh biasa terjadi. Aku dulu Ya, mulai. ya aku membahas politik ini pas mungkin mau pilkada atau pemilu itu lagi paling-palingnya sering bahas politik. Oh di rumah ya? Di rumah. Oh ya, asik juga ya. Jadi kakak milih apa, gini milih ini, jadi kayak saling berargumen tapi juga sampai yang besar. Ya masalah Gak mungkin sih ya. Masa karena beda pendapat ya. Gimana alasan gimana? Kalau aku bahas-bahas gitu cuman pas ya sama sih kayak Tristan, kayak pas belum gitu, cuman nggak terlalu dalam. Soalnya aku jauh juga sama keluarga, jadinya nggak terlalu. Oke. Tapi sempat juga ya, sempat diskusi. Iya. Cuman memang mendekati masa-masa ya. Sama kayak Tristan. Iya. Kalau aku sih kan di keluarga itu pas nih papa sama mama itu beda apa ya, beda calon gitu. Oke. Jadi beda. Nah, sedangkan aku itu belum bisa nyoblos pas itu, masih belum di bawah 17 tahun. Nah ya memang berargumen gitu, tapi nggak sampai usulan sampai apa, diskusi biasa. Betul. Dan itu yang menarik ya. Jadi Iya. ketika kita mulai dari lingkup terkecil kita mulai dari keluarga, dari tempat yang kita mungkin setiap hari agak dominan menyelesaikan waktu di sana ya, agak dominan menghabiskan waktu istirahat, tempat istirahat kita, tempat kita berpulang ataupun melakukan aktivitas yang santai itu seringkali kita agak bahkan tidak terpikirkan ya bahwa ruang diskusi itu bisa sekecil ini. Tidak usah butuh yang kita pakai Zoom meeting gitu, atau kita pakai kelas untuk diskusi, undang orang gitu, undang siapa artis atau siapa, tidak usah gitu ya, tidak usah satu hari. Tapi kita mulai dari keluarga, mulai dari diskusi sehari-hari, dan yang harus dimulai adalah menormalisasi diskusi seperti ini. Harus biasa. Jangan sampai diskusi ini hanya muncul ketika masa-masa viral. Kalau tidak viral tidak dibahas. Tapi kita harus mulai resahnya itu harus terus gitu, tidak cuma periodik, tidak cuma karena ini viral kita resah. Jadi viralnya ditutup sama viral yang lain, kita udah lupa ya. Jadi kayak kita tuh cuma di bawah arus, kayak nggak punya pendirian. Nah itu yang jadi masalah. Makanya kita kalau mulai dari keluarga itu fondasi yang kuat untuk kita nanti baru naik jenjang ke lingkup yang lebih besar. Soalnya kan keluarga juga kebetulannya kan sekolah pertama. Betul. Sekolah awal. Dan dari ini kita juga sempat bahas bahwa ada istilah
kapabilitas, dengan kapasitas dan cara meningkatkan kapasitas kita itu di keluarga. Salah satu cara yang paling intens kita kembangkan dari kecil. Bahwa nanti kita sekolah, bahwa kita nanti kuliah itu juga mengembangkan kapasitas kita betul. Tapi di keluarga atau di rumah itu selalu harus. Kakak paling dasar. Dan itu yang agak miris di negara kita. Kalau sejauh yang saya lihat, banyak sekali yang agak jarang atau berani diskusi, agak takut-takutan diskusi. Misalnya nih, orang tua minta A, misal aku mau kuliah di sini, mau jurusan ini, orang tua mintanya yang beda. Nah kita tuh takut menyampaikan pendapat, pada akhirnya seluruh gitu, malah ribut daripada kita konflik, kita pendapat. Nah kadang-kadang tuh beda pendapat tuh selalu jadi yang konflik, padahal ya enggak. Padahal ya beda pendapat tuh hal yang lumrah, wajar. Kalau enggak beda pendapat makin aneh. Bayangin kita potongannya di sini sama semua. Sesimpel potong rambut saja kalau kita sama semua, wah ini kenapa sama semua sih gitu? Modal segitu banyak kok sama semua. Nah itu sesimpel itu ya. Jadi kayak bayangin seragam sama kalian boleh dipakai di seluruh sekolah. Kok aneh? Ini bukan sekolah aku pakai seragam kayak gitu ya. Nah kita harus lihat bahwa perbedaan itu hal yang lumrah dan harus terus disampaikan. Apa yang beda, apa yang tidak setuju, yang tidak sepakat harus disampaikan. Dan harus mulai dari lingkup yang paling kecil, yaitu di keluarga, di rumah. Gitu. Jadi jangan takut-takut kalau menyampaikan, bukan berarti kurang ajar ya. Biasanya kalau kita nyampaikan pendapat ke guru ataupun orang lebih tua itu seringkali dikira kurang ajar. Tapi sebenarnya cara penyampaian kita juga harus tepat. Jangan sampai, ya aku mau gini. Ya kalau kamu marah-marah. Betul. Dan kalau kita bertemu dengan orang-orang seperti itu yang egonya tinggi, ya tugas kita apa? Ya mengikis ego dia supaya dia juga terbiasa berdiskusi. Jadi saling mendewasakan, saling meningkatkan gelas kita terbesar dirinya. Karena kalau menurutku kayak jadi itu demokrasi itu bukan sesuatu hal yang besar banget. Kalau mungkin anak muda kayak kita tuh mungkinnya demokrasi kayak pemerintahan kita harus ambil dulu langsung, tapi kita dari hal-hal kecil dan kehidupan sehari-hari gitu. Betul. Udah nerapin demokrasi. Betul. Dan secara memang ketika kita menyelesaikan hal yang kecil tadi dengan bertanggung jawab, ya kita pada akhirnya akan mampu menyelesaikan hal yang besar. Jadi kita tanggung jawab itu nggak bisa kamu langsung kasih yang besar kan gitu, agak berat di awal gitu. Tapi kita coba mulai dari kecil, lama-lama sudah nggak terasa ternyata kita sudah berdampak besar. Kayak misal hari ini kita mulai dari podcast, diskusi, dari nonton video terkait politik anak muda, lama-lama kita akan biasa untuk kita yang ngasih pendapat kita ke orang lain, kita yang mengkomunikasikan ke anak-anak sekolah yang lain. Jadi nggak kerasa, kadang-kadang itu nggak kerasa. Oke, untuk menutup podcast karena mungkin udah lumayan lama, mungkin pertanyaan terakhir bawakan ke David. Pertanyaan terakhir kok. Gimana sih cara biar anak muda kita ini ya di sini bisa menyiapkan secara sikap, mental sama tujuan tuh ke Indonesia lebih maju? Oke. Ya itu tema negara kita juga ke 2045. Terus kita juga tema hari ini yang kita bahas juga bagaimana kita kemudian punya peran gitu ya. Ya kalau mulu-mulu pinginnya perannya ke pemerintah ya jadilah politikus. Kalau mulu-mulu pinginnya dampak besar jadi influencer kan gitu ya. Kalau punya media massa yang besar. Tapi teman-teman, kalau dari saya pribadi memang memulai hal yang kecil itu selalu punya alasan di baliknya, dan alasan di baliknya ini memotivasi kita untuk melakukan hal tersebut. Nah, apa yang dilakukan kita seperti hari ini, ya mungkin ada motivasi di baliknya, gitu. Dan motivasi baliknya ini kita harus terawang dulu apa motivasi. Kalau di fakultas saya belajarnya memang kita harus tahan judgement dulu ya, nggak boleh langsung menilai sesuatu dari covernya, nggak boleh cepat-cepat langsung nembak orang. Kamu modelnya kayak gini, kamu nggak cocok, kamu jadi misalnya hamba Tuhan, atau jadi politikus, atau jadi pemain musik, atau pemain apa. Kita harus melihatnya jauh lebih ke dalam, jauh lebih mengenal, dan cara mengenalnya gimana. Nah, salah satu yang saya pelajari ya dari skrip yang sudah saya bacakan itu adalah
simpati. Kalau dalam filsafat itu disebutnya, mungkin teman-teman kenalnya moral gitu ya. Kita tuh manusia bermoral, harus punya kesadaran yang baik, namanya yang buruk dan lain-lain, punya etika dan lain-lain. Simpati itu ketika kita punya, kita menjadi dasar, kita dasari segala sesuatu dengan simpati, itu membantu kita untuk melakukan segala sesuatu dengan sadar bahwa orang yang ada di sana yang mungkin kecelakaan, jatuh, ataupun dipukul, ataupun kena pisau, kita akan merasakan saya langsung ikut sakit gitu ya. Padahal kita tidak terluka, benar ya, tidak secara langsung itu, secara fisik. Nah itu adalah simpati gitu. Kita itu merasakan apa yang orang lain merasakan. Dan dari simpati itu kita bisa belajar bahwa apakah ketika saya melakukan seperti itu ketika saya dilakukan seperti itu kita malas atau kita bersedih. Jangan-jangan kita melakukan orang lain seperti itu, ya aku pukul gini, padahal aku sendiri kalau dipukul enggak. Sesimpel itu, sesimpel kita melihat orang lain itu sebagai orang yang unik, yang punya perbedaan, dan kita nggak tahu apakah dia itu sama dengan diri kita atau enggak. Secara perilaku, apakah saya bisa menyamakan keinginan saya dengan dia? Apakah saya bisa memukul dia setelah dengan saya mukul diri saya? Beda. Apakah dia favorit makanannya sama dengan saya? Mungkin beda. Nah, cara mengenalnya adalah yang pertama tadi ya, dengan kita bersimpati, kita ingin mengenal dia, maka kita tahu ada perbedaan diri kita menerima perbedaan. Itu dari simpati kita bertoleransi. Gitu ya. Jadi dari simpati kita berusaha untuk melakukan sesuatu, melakukan aksi. Gitu. Nah, aksinya apa? Seperti tadi kita bahas ya. Jadi hal-hal simpel atau kecil itu membantu kita untuk bersimpati. Dan mungkin yang terakhir ya, yang paling penting adalah kita harus punya dasar dari segala sesuatu ya. Melakukan sesuatu itu harus punya dasar, dan dasar itu yang setidaknya kita hidupi tahun ke tahun. Kalau kita punya semangat yang baik untuk Indonesia yang maju, kalau kita punya semangat yang baik untuk nilai yang bagus, maka kita harus juga punya usaha yang bagus, harus punya juga tanggung jawab yang bagus, harus juga punya motivasi nilai yang bagus. Jadi apa yang diperjuangkan itulah yang nanti kalian petik, gitu ya, kalian tuai. Jadi apa yang kalian tanam sekarang, yang kalian lalui value, karena aku bersimpati tidak hanya sekedar ada, tapi aku menghargai dia, aku membantu dia dalam situasi sulit. Mungkin di waktu yang lain ketika kalian sulit juga kalian membantu dia, itu dibantu orang. Nah itulah, jadi kita agak miris simpati dalam demokrasi. Seringkali lempar-lemparan rusuh, cukup gak ini kami yang dilempar deh. Jadi sesimpel simpati kita bisa mulai berdemokrasi gitu kan. Dari simpati, toleransi, sampai aksi. Jadi intinya dasar sama kesadaran kita sendiri. Betul. Ya udah, mungkin kameranya udah mulai panas ya. Tapi juga kameranya nih ya. Iya. Kalau gitu terima kasih banyak buat Koreni yang telah menyampaikan, membuka pandangan kita sebagai anak muda kalau demokrasi itu bukan hal yang besar, tapi mulailah demokrasi itu dari hal yang kecil dari dalam diri kita. Nanti lama-lama akan menjadikan sebuah aksi yang besar yang bisa berguna bagi kita semua. Gitu aja. Sekian podcast hari ini. Saya Samina. Saya Tristan. Saya Kevin. Terima kasih buat kalian yang nonton. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sebentar, jangan lupa komen, like. Oke. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Kicau.